Gara-gara aku gendut dan tak cantik lagi suamiku tega ceraikanku. Sudah 2 bulan terakhir ini ada yang terasa berbeda dari Mas Azam, suamiku. Sejak awal pernikahan, ia selalu menjadi sosok yang hangat, perhatian, dan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, pelukan hangat darinya selalu menjadi pengantar tidurku yang paling menenangkan. Namun, belakangan ini, hal itu mulai pudar. Suamiku sering pulang larut malam, wajahnya tampak lelah, bahkan mungkin lesu. Tidak ada lagi senyuman kecil saat ia masuk rumah atau sapaan lembut yang biasa ia berikan. Hanya keheningan yang menyambutku setiap kali pintu terbuka. Setiap malam, bukannya langsung ke kamar untuk tidur bersamaku seperti biasanya. Dia malah menuju sofa di depan televisi. Sekilas, ia terlihat seperti hendak menonton sesuatu, tapi dalam waktu singkat, dia tertidur dengan remote televisi masih tergenggam. Pemandangan ini berulang kali terjadi, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Kenapa? Bisikku dalam hati. Setiap kali melihat punggungnya yang terbaring kaku di sofa. Aku berusaha menahan perasaan gelisah yang semakin hari semakin menguasai pikiranku. Apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku? Apa yang membuatnya berubah sejauh ini? Aku mencoba mencari jawabannya. Namun setiap kali aku ingin bertanya, lidahku keluh. Seolah ada dinding tak terlihat yang mulai tumbuh di antara kami. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri untuk mendekatinya yang sedang tertidur di sofa. Aku duduk perlahan di sampingnya, menatap wajah yang dulu selalu memberi kedamaian. Tetapi sekarang, wajah itu tampak asing. Kerutan di dahinya seakan menahan beban yang tak pernah ia ceritakan padaku. Aku mengulurkan tanganku, ingin membelai rambutnya. Namun tiba-tiba dia bergerak dan menggeliat. Ia terbangun, memandangku dengan tatapan kosong sejenak. Lalu dengan cepat bangkit dan menuju kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Malam-malam setelahnya, dia semakin sering menghindar. Aku bisa merasakan jarak yang semakin lebar antara kami. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat kami berbagi cerita, kini hanya menjadi ruang sunyi. Ia lebih memilih menghabiskan malam di sofa, sementara aku terbaring sendiri, bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pernikahan kami? Bukan hanya kebiasaannya tidur di sofa yang berubah, tetapi juga kebiasaan lainnya. Mas Azam tak lagi menanyakan kabarku ketika pulang kerja, atau bahkan bertanya tentang perkembangan Naura, anak kami yang masih balita. Kehangatan yang dulu ada saat kami makan bersama perlahan sirna. Sekarang, dia hanya makan seadanya dan dengan cepat berlalu kembali ke sofa atau langsung tidur setelah pulang larut. Aku mulai merindukan momen-momen kecil yang dulu terasa begitu berharga. Tawa kami saat membicarakan hal-hal remeh, kebiasaan memesan makanan tengah malam saat kami sama-sama terjaga, atau sekadar duduk bersama di halaman rumah, menatap langit malam. Kini semua itu tinggal kenangan yang terasa jauh. Pikiranku terus berkecamuk. Mungkinkah dia punya masalah di kantornya? Atau mungkin dia sedang stres? Tapi, mengapa dia tidak pernah bercerita apa-apa padaku? Aku merasa seperti orang asing dalam hidupnya. Padahal, dulu kami selalu berbicara tentang apapun, tanpa ada yang disembunyikan. Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Mas Azam hanya lelah dengan pekerjaannya sebagai supervisor. Tanggung jawabnya yang besar mungkin membuatnya tertekan. Tapi 2 bulan ini terasa terlalu lama untuk sekadar kelelahan biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa lelah. Tetapi aku tidak tahu apa. Malam-malam berikutnya tak banyak berubah. Dia terus menjaga jarak, lebih memilih sofa daripada kasur kami. Suatu kali, aku mencoba mengajaknya bicara saat dia duduk di ruang tamu,
berpura-pura menonton berita. "Mas, apa kita bisa bicara?" tanyaku dengan suara lembut. Dia hanya melirik sebentar tanpa memutar tubuhnya, lalu berkata, "Nanti, Leli, aku capek banget hari ini." Kalimat itu terasa seperti pukulan. Nanti, kata itu seringkali menjadi alasan untuk menunda, dan akhirnya tak pernah terjadi. Rasa takut mulai menyelimutiku, membisikkan hal-hal buruk yang tak ingin kuakui. Aku mulai bertanya-tanya apakah perubahan ini ada hubungannya dengan diriku. Apakah aku sudah tidak menarik lagi di matanya? Apakah aku gagal menjadi istri yang ia harapkan? Atau, apakah ada wanita lain? Ketidakpastian ini semakin hari semakin menggerogoti hatiku. Sementara itu, aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh, baik secara fisik maupun emosional. Dan setiap malam, saat dia memilih tidur di sofa, aku terbaring di kamar, ditemani kesunyian yang kian menyesakkan. Oh iya, namaku Leli. Aku sudah menikah dengan Mas Azam selama 5 tahun. 5 tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan, harapan, dan cinta. Tapi sekarang, aku tak bisa menahan diri untuk merenung kembali, mengingat bagaimana kami bertemu dan bagaimana semuanya bermula. Pertemuan kami terjadi di sebuah pameran UMKM yang diadakan di kotaku, sebuah kota kecil yang terkenal dengan kerajinan tangan dan jajanan khasnya. Waktu itu, aku baru saja memulai usaha jajanan ringan yang kurintis sendiri. Sebagai seorang pengusaha kecil, aku merasa pameran itu adalah kesempatan emas untuk mempromosikan produknya. Aku ingat betapa gugupnya diriku saat itu, berdiri di balik meja standku, berharap akan ada pengunjung yang tertarik dengan produknya. Perusahaan Mas Azam kala itu menjadi salah satu sponsor utama acara tersebut. Aku tidak begitu mengenalnya pada awalnya. Bagiku, Mas Azam hanyalah salah satu dari banyak orang yang sibuk di sana. Dengan pakaian formal, dia terlihat begitu berbeda dari orang-orang yang datang untuk sekadar menikmati pameran. Sosoknya tinggi, tegap, dengan rambut hitam yang rapi, memancarkan aura percaya diri. Aku ingat pertama kali melihatnya dari jauh, sibuk dengan telepon dan berdiskusi dengan beberapa orang panitia. Hari pertama pameran, aku tidak punya kesempatan untuk berkenalan. Aku terlalu sibuk melayani pelanggan dan merasa canggung untuk memulai percakapan dengan orang yang terlihat begitu profesional seperti dia. Namun, nasib rupanya punya rencana lain. Pada hari ketiga pameran, saat acara mulai sepi, Mas Azam mampir ke standku. Ia tersenyum ramah dan bertanya tentang jajanan yang kubuat. "Ini jajanan khas daerah sini, ya?" tanyanya sambil memandang produk yang tertata rapi di mejaku. Aku, yang saat itu sedikit terkejut karena seseorang seperti dia mau mampir ke standku, dengan gugup menjawab, "Iya, Mas. Ini namanya kue lupis. Biasanya disajikan dengan kelapa parut dan gula merah cair." Mas Azam tertawa kecil, dan saat itu, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. "Wah, saya belum pernah coba yang ini. Boleh saya beli?" Dengan senang hati, aku langsung melayaninya. Siapa sangka, setelah mencicipi satu, dia langsung membeli lebih banyak untuk dibawa pulang. "Ini enak banget," puji Mas Azam sambil tersenyum. Dan jujur saja, senyumnya saat itu langsung meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Setelah itu, Mas Azam beberapa kali kembali ke standku selama pameran berlangsung. Kami mulai berbincang-bincang tentang banyak hal, dari bisnis hingga hal-hal sepele seperti cuaca dan makanan kesukaan. Ternyata, di balik penampilannya yang formal dan serius, Mas Azam adalah orang yang hangat, humoris, dan menyenangkan. Aku bisa merasakan bahwa percakapan kami tidak lagi sekadar antara penjual dan pembeli. Ada percikan kecil di sana,
Sesuatu yang tak terucapkan tapi mulai tumbuh di antara kami. Hingga suatu hari, setelah pameran selesai, aku mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. "Hai, ini Azam. Kamu ada waktu luang nggak? Aku mau ajak kamu makan malam." Rasanya jantungku berdebar tak karuan saat membaca pesan itu. Aku tidak menyangka Mas Azam benar-benar ingin mengenalku lebih jauh. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menerima ajakannya. Malam itu, pertemuan kami terasa begitu spesial. Mas Azam mengajakku makan di sebuah restoran kecil yang nyaman, bukan di tempat mewah seperti yang mungkin aku bayangkan. Dia tampak begitu santai dan tak terbebani dengan pekerjaannya. Kami berbincang lebih banyak, dari cerita masa kecil, keluarga, hingga impian kami masing-masing. Aku merasa semakin dekat dengannya, dan hatiku mulai terikat. Perasaanku semakin kuat setiap kali dia tersenyum atau melontarkan candaan yang membuatku tertawa. Tak butuh waktu lama hingga hubungan kami berkembang. Dalam waktu 6 bulan sejak pertemuan pertama di pameran, Mas Azam mengajak keluarganya untuk datang melamarku. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pernikahan kami diselenggarakan dengan nuansa desa yang indah dan hikmat. Aku ingat betapa bahagianya diriku saat berjalan di pelaminan, berdampingan dengan pria yang kupikir akan selalu mencintaiku dan menjaga komitmen ini selamanya. Setelah pernikahan, kami segera memulai hidup mandiri dengan mengontrak rumah kecil di pinggiran kota. Aku mulai belajar bagaimana menjadi istri yang baik, memasak makanan kesukaan Mas Azam, dan mengatur keuangan rumah tangga. Sementara itu, Mas Azam tetap bekerja sebagai supervisor di kantornya, membawa kebanggaan dan harapan untuk masa depan kami bersama. Awal pernikahan kami begitu indah. Setiap hari terasa seperti petualangan baru, penuh kebahagiaan sederhana. Aku tak pernah meragukan cinta Mas Azam. Dia selalu memberiku perhatian, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti menanyakan kabarku di tengah-tengah hari kerjanya yang sibuk atau membawakan makanan favoritku saat pulang kerja. Saat aku hamil, Mas Azam terlihat begitu bahagia. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, memberiku perhatian lebih dari biasanya. Setiap kali dia pulang dari kerja, senyum lebar di wajahnya seakan-akan dunia terasa lebih indah. Ia sering membelikan makanan yang katanya baik untuk janin, atau tiba-tiba membawaku berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Rasanya seperti mimpi. Hidup bersama seseorang yang begitu peduli pada setiap detik kehamilanku. Ada rasa nyaman dan tenang saat kami berdua menantikan kehadiran buah hati kami. Namun, setelah Naura, nama putri pertama kami, lahir, segalanya perlahan berubah. Aku ingat hari ketika Naura pertama kali menghirup udara dunia ini. Mas Azam terlihat begitu gembira di ruang bersalin, memandang putri kecil kami dengan mata berbinar. Dia memegang tangan kecil Naura dengan lembut, seakan-akan dunia baru saja memberinya hadiah terbesar. Aku bisa melihat betapa bangganya dia sebagai seorang ayah. Dalam beberapa minggu pertama setelah kelahiran Naura, dia tetap sama, penyayang, penuh perhatian, dan selalu ingin membantu. Bahkan di tengah malam, ketika Naura menangis, Mas Azam seringkali bangun lebih dulu daripada aku, menenangkan bayi mungil kami. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah euforia kelahiran Naura mereda, aku mulai merasakan perubahan. Mas Azam tidak lagi seantusias dulu. Perhatian yang pernah melimpah padaku perlahan menghilang, digantikan dengan kesibukan pekerjaannya dan jarak yang semakin terasa. Dia mulai lebih sering keluar rumah, pulang larut malam, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Sejak hamil,
Berat badanku naik drastis. Aku tahu itu adalah hal yang wajar dalam proses melahirkan. Tapi tubuhku berubah jauh dari apa yang dulu. Aku tidak bisa langsung kembali ke ukuran semula. Meskipun aku sudah berusaha keras berolahraga setiap pagi. Tubuhku tetap lebih besar dari sebelumnya. Dan ini perlahan-lahan mempengaruhi kepercayaan diriku. Aku tak bisa mengenakan pakaian lamaku. Dan seringkali menatap cermin dengan perasaan tak nyaman. Rasanya aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Mas Azam, yang dulu begitu memujiku, mulai berubah. Dia tak lagi memujiku seperti dulu. Sebaliknya, dia mulai mengeluhkan penampilanku. Pada awalnya, keluhannya terasa ringan. Dia mungkin berkata dengan nada bercanda, "Kapan kamu mau diet lagi, sayang?" Tapi, semakin lama, canda itu terasa menyakitkan. Kata-kata yang tadinya terdengar seperti nasihat mulai berubah menjadi kritikan tajam. "Kenapa kamu gak jaga badan, Lely? Aku dulu menikah denganmu karena kamu cantik. Tapi sekarang, lihat dirimu," katanya suatu malam. Dengan nada yang membuat hatiku serasa hancur. Aku mencoba menjelaskan kepadanya, berusaha membuatnya mengerti bahwa perubahan tubuhku ini adalah akibat dari kehamilan dan melahirkan. Tapi, sepertinya semua kata-kataku jatuh di telinga yang tak mau mendengar. Dia tidak peduli. Baginya, aku sudah tidak menarik lagi. Setiap kali aku mencoba membicarakan hal ini, dia selalu memotong ucapanku, menuduhku tak peduli dengan penampilanku sendiri. Semua ibu juga hamil dan melahirkan, tapi mereka bisa menjaga tubuh. "Kenapa kamu nggak bisa?" ujarnya dengan nada menghina yang menusuk. Kata-katanya begitu tajam, dan semakin lama semakin sering terlontar. Tidak ada lagi canda atau perhatian manis yang dulu selalu kubanggakan. Yang ada hanyalah kritikan dan pandangan penuh kecewa dari pria yang dulu selalu kupuja. Aku mulai merasa sangat tidak percaya diri. Setiap hari, aku berusaha lebih keras untuk menurunkan berat badan. Aku mengikuti kelas senam pagi, menjaga pola makan, bahkan mencoba berbagai metode diet yang dianjurkan teman-teman. Tapi meski semua usahaku, tubuhku tidak kunjung kembali ke ukuran sebelum hamil. Seolah-olah tubuhku menolak untuk kembali ke bentuk lamanya. Dan setiap hari aku semakin merasa gagal. Setiap kali kami keluar bersama, aku mulai merasakan perubahan lain. Dulu, Mas Azam selalu menggandeng tanganku saat berjalan. Kini, dia lebih sering berjalan di depanku. Seakan-akan aku bukan lagi seseorang yang ingin dia banggakan. Ketika kami berada di tempat umum, dia tidak lagi terlihat senang berada di sisiku. Bahkan saat membawa Naura di kereta bayi, dia lebih memilih berjalan cepat di depan, meninggalkan aku yang berjalan perlahan di belakang. Rasanya begitu sakit. Aku tahu, tubuhku tidak lagi seperti dulu. Tapi bukankah cinta seharusnya menerima setiap perubahan, setiap fase yang datang dalam kehidupan? Aku hanya berharap Mas Azam bisa mengerti bahwa melahirkan Naura bukanlah sesuatu yang mudah. Tubuhku telah melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan kehidupan baru. Tapi, sepertinya, bagi Mas Azam, yang luar biasa itu sudah tak lagi berarti ketika tubuhku tak sesuai dengan ekspektasinya. Semakin hari, hinaan dan kritik darinya semakin sering terdengar. Setiap kali dia mengomentari tubuhku, aku hanya bisa diam. Setiap kata-katanya seakan menambah beban yang sudah berat ini. Aku merasa terperangkap dalam tubuh yang tak kuinginkan. Dan lebih parah lagi, terperangkap dalam pernikahan yang dulu begitu indah tapi sekarang terasa rapuh. Aku merindukan sosok Mas Azam yang dulu. Sosok yang selalu tersenyum hangat padaku. Yang selalu memujaku tanpa melihat kekuranganku. Tapi sekarang, sosok itu terasa hilang. Digantikan oleh seseorang yang hanya melihat kekuranganku dan mengabaikan semua yang pernah kami miliki bersama.
Dan aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah cinta kami bisa bertahan melewati semua ini? Suatu hari, sebuah desas-desus mulai tersebar di lingkungan kantorku dan juga di antara tetangga-tetangga kami. Rumor yang menghantam hatiku seperti badai, bahwa Mas Azam, suamiku yang selama ini kuanggap sebagai pria baik dan setia, telah mulai bermain api dengan anak buahnya di kantor. Mereka bilang, wanita itu muda, cantik, dan penuh semangat. Segala hal yang aku merasa sudah tidak lagi aku miliki. Ada bisikan yang mengatakan bahwa Mas Azam bahkan telah menjanjikan untuk menikahi salah satu dari mereka. Pada awalnya, aku mencoba menyangkal. Hatiku tidak mau menerima kenyataan itu. Aku menutup telinga, berharap semua itu hanya omong kosong belaka. Tapi hari demi hari, keraguan itu semakin sulit untuk diabaikan. Mas Azam semakin sering pulang larut malam, semakin dingin, semakin jauh. Aku mulai mengamati sikapnya lebih dekat, memperhatikan setiap perubahan kecil yang terjadi. Aku memperhatikan bagaimana dia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu. Saat tidur, dia menempatkan ponselnya di bawah bantal, jauh dari jangkauanku. Semua hal ini membuat perutku mual. Namun aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu paranoid. Namun, hari itu tiba, hari di mana semua kecurigaanku menjadi kenyataan. Saat itu, Mas Azam meninggalkan ponselnya di meja dapur ketika dia terburu-buru pergi mandi. Kesempatan yang jarang terjadi, dan entah dari mana, ada dorongan yang begitu kuat untuk memeriksa ponsel itu. Tangan-tanganku bergetar saat menyentuh layar, tapi ada rasa penasaran yang begitu besar, perasaan bahwa aku harus tahu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang kutemukan. Pesan-pesan itu ada di sana, jelas dan menyakitkan. Aku melihat percakapan antara Mas Azam dan seorang wanita muda, anak buahnya di kantor. Pesan-pesan manis, penuh pujian yang dulu selalu ditujukan kepadaku kini telah berpindah. Mataku semakin terbelalak ketika melihat foto-foto mereka. Ada foto dirinya sedang menggenggam tangan wanita itu dengan penuh keintiman. Ada foto lainnya, mereka berdua sedang duduk berdekatan. Wajah-wajah mereka sangat dekat, tertawa bersama seolah dunia hanya milik mereka berdua. Saat itu, jantungku serasa berhenti. Duniaku runtuh dalam sekejap. Segala hal yang dulu kuanggap nyata dan kokoh tiba-tiba terasa rapuh dan palsu. Seakan ada sesuatu yang terlepas dari dalam diriku. Aku terdiam, merenung, berusaha mengendalikan rasa sakit yang mendesak. Tapi air mata tak dapat lagi kubendung. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, aku tak bisa lagi menyangkal kenyataan ini. Mas Azam memang berselingkuh. Aku duduk di dapur, memandangi ponselnya, menunggu dia selesai mandi. Aku berusaha menenangkan diriku, meski ribuan perasaan bergelut di dalam dada. Marah, kecewa, hancur, dan terhianati. Ketika dia akhirnya keluar dari kamar mandi, aku langsung menatapnya dengan penuh kepedihan. Dia tertegun, seolah merasakan ada sesuatu yang salah. "Mas, ada yang ingin aku tanyakan," ucapku dengan suara yang bergetar, meskipun aku berusaha keras menahan emosi. "Siapa wanita ini?" Aku menunjukkan foto itu. Mas Azam terdiam sejenak. Wajahnya tegang, tapi bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan kemarahan. "Apa-apaan kamu cek-cek ponselku tanpa izin?" Suaranya naik, terdengar lebih marah daripada terkejut. "Jadi benar ini selingkuhmu?" Tanyaku dengan air mata yang sudah mengalir di pipiku. "Benar mas, kamu selingkuh." Alih-alih mengelak atau meminta maaf, Mas Azam justru meledak dalam kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Ya, aku selingkuh. Dan kamu tahu kenapa?" Teriaknya dengan nada sinis. "Karena kamu."
Kamu tidak lagi menjaga tubuhmu. Kamu sudah tidak menarik lagi. Lely, lihat dirimu sekarang. Kamu berubah, dan aku butuh sesuatu yang baru yang lebih cantik darimu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau tajam yang menusuk hatiku berkali-kali. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja ku dengar. Setelah segala yang kami lalui bersama, setelah aku melahirkan anak kami, dia menyalahkanku karena perubahan fisikku. Air mata terus mengalir deras di wajahku. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tersendat. Aku berubah karena kita, Mas. Karena aku hamil dan melahirkan Naura. Semua ini bukan sesuatu yang aku sengaja. Aku sudah berusaha untuk kembali seperti dulu. Tapi apa? Coba lihat wanita-wanita di luar sana. Mereka juga melahirkan, tapi tetap menjaga tubuh mereka. Kamu malas, Lely. Itu saja. Kata-katanya bagaikan tamparan di wajahku. Dia tidak hanya mengkhianati kepercayaan dan cintaku, tapi juga menghancurkan harga diriku. Aku merasa seperti bukan siapa-siapa, tak lebih dari seorang istri yang tak lagi diinginkan. Hari itu, aku tahu, semuanya telah berubah. Hubungan kami yang dulu penuh cinta kini terkontaminasi oleh pengkhianatan dan kata-kata kejam. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia tidak merasa bersalah. Baginya, akulah yang menjadi masalah. Seolah-olah penampilan fisikku yang berubah menjadi alasan sah baginya untuk berselingkuh. Aku hanya bisa berdiri di sana, dengan tubuh gemetar, menatap pria yang pernah kucintai, yang kini tampak seperti orang asing. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Kehidupan yang kujalani bersama Mas Azam kini semakin terasa seperti mimpi buruk. Rasanya tak ada lagi sisa kasih sayang yang tersisa di antara kami. Hanya kebencian yang dingin. Mas Azam, pria yang dulu kupuja sebagai suamiku, kini menjadi orang yang paling kutakuti. Setiap hari terasa seperti medan perang emosional, dan aku selalu kalah. Tapi puncak penderitaanku tiba ketika dia mulai membawa selingkuhannya ke rumah kami. Rumah kontrakan yang dulu pernah menjadi saksi kebahagiaan keluarga kecil kami. Wanita itu bernama Vika. Usianya jauh lebih muda dariku, dengan penampilan yang selalu rapi dan cantik, seolah ingin menunjukkan padaku bahwa dia adalah sosok ideal yang diinginkan oleh Mas Azam. Kehadirannya di rumah kami adalah penghinaan paling besar dalam hidupku. Aku tak lagi hanya terjebak dalam perang kata-kata dan tatapan dingin. Kini aku harus menyaksikan suamiku bermesraan dengan wanita lain di depan mataku sendiri. Saat pertama kali melihat Vika di rumah, aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian, dia datang lagi. Kali ini, dia tidak hanya sekedar bertamu, dia membawa koper, seolah mengisyaratkan bahwa kehadirannya di rumah kami lebih dari sekadar sementara. Marah dan sakit hati menguasai diriku. Aku tak bisa lagi diam. Dengan dada yang berdegup kencang, aku memberanikan diri untuk melabraknya. "Hei wanita murahan, kamu tidak pantas berada di sini," seruku sambil mendekatinya di ruang tamu. Wajahku penuh kemarahan. "Ini rumahku. Kamu tidak berhak tinggal di sini." Vika hanya menatapku dengan senyum sinis, seolah aku bukan ancaman baginya. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk membalas, Mas Azam muncul dari belakang, wajahnya penuh amarah. "Kenapa kamu teriak-teriak di sini, Lely?" bentaknya. Suaranya menggelegar di ruang sempit itu. "Kalau ada yang tidak suka dengan kehadiran Vika di sini, itu urusanmu, bukan urusanku." Aku terdiam sejenak, terkejut mendengar betapa dingin dan kasar kata-katanya. "Mas, ini rumah kita, rumah tempat kita membesarkan Naura. Kamu serius lebih memilih dia daripada keluargamu?" "Tidak ada lagi keluarga, Lely. Kamu bukan lagi perempuan yang aku kenal. Kamu sudah berubah. Kalau kamu tidak suka,
Kamu bisa pergi, jawabnya dengan nada sinis, seolah aku tak ada artinya lagi dalam hidupnya. Aku membeku di tempatku berdiri. Kata-katanya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Aku disuruh pergi dari rumahku sendiri? Hatiku benar-benar hancur saat itu. Suamiku, pria yang dulu berjanji akan selalu mencintaiku, kini dengan mudah membuangku begitu saja, seolah-olah aku tak pernah berarti baginya. Dan wanita itu, Vika, tetap duduk di sofa dengan senyum penuh kemenangan, menikmati setiap detik kehancuranku. Aku merasa terperangkap. Tak ada lagi ruang untukku di rumah ini. Mas Azam sudah membuat keputusannya. Aku tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Dengan langkah berat, aku masuk ke kamar, berusaha mengumpulkan barang-barangku dengan tangan yang gemetar. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipiku. Tapi aku mencoba untuk tetap tegar. Aku tidak ingin mereka melihatku hancur lebih dari ini. Aku tak mau memberikan mereka kepuasan melihat penderitaanku. Namun setelah semua barang-barangku dikemas, satu pertanyaan besar muncul di benakku. Kemana aku harus pergi? Pulang ke rumah orang tuaku bukanlah pilihan. Mereka terlalu tua dan lemah untuk mendengar kabar buruk ini. Mereka selalu mengira bahwa kehidupan pernikahanku bahagia. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku takut mereka tidak akan kuat menanggungnya. Aku tidak bisa menjadi penyebab kesedihan orang tuaku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari rumah itu dengan Naura di gendonganku, meninggalkan segala kenangan di belakangku. Aku hanya membawa koper kecil dan sisa uang yang ada di dompetku. Hanya itu yang kumiliki. Tanpa tahu kemana harus pergi, aku berjalan tanpa tujuan, berharap ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat merenung di pinggir jalan, hanya satu nama yang muncul di pikiranku, Nadia. Dia sahabatku sejak SMA, dan meskipun kami jarang bertemu sejak aku menikah, aku tahu Nadia adalah orang yang bisa kuandalkan. Aku memutuskan untuk menghubunginya. Dengan suara yang bergetar, aku menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi, dan tanpa ragu, Nadia menyuruhku datang ke rumahnya. Ketika aku tiba di rumah Nadia, dia membukakan pintu dengan senyum hangat. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia langsung memelukku erat, seolah tahu bahwa aku membutuhkan pelukan itu lebih dari apapun saat ini. Di pelukannya, aku merasa sejenak lega, meskipun hatiku masih penuh luka. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan, Leli, kata Nadia dengan suara lembut. Jangan khawatir tentang apapun. Aku ada di sini untukmu. Aku hanya bisa tersenyum lemah, merasa bersyukur memiliki teman sepertinya. Meskipun demikian, kesedihan masih menghantui. Aku merasa terbuang dari hidupku sendiri, tak lagi memiliki tempat yang kusebut rumah. Tapi setidaknya, di rumah Nadia, aku menemukan sedikit rasa aman di tengah badai yang sedang melanda hidupku. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Pertanyaan tentang masa depanku terus berputar di pikiranku, tapi untuk saat ini, aku hanya bisa fokus bertahan satu hari demi satu hari. Setelah berbulan-bulan terpuruk dalam kesedihan dan kebingungan, aku sadar bahwa hidupku tidak bisa terus berjalan seperti ini. Aku harus bangkit, meskipun hati ini masih luka. Aku tahu aku tidak bisa menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain, terutama pada seseorang yang telah mengkhianatiku. Maka, dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk memulai segalanya dari awal. Aku ingat bahwa aku memiliki keahlian dalam membuat jajanan. Dulu, ketika aku masih tinggal di rumah orang tuaku, aku sering membuat jajanan ringan yang banyak disukai orang. Aku mulai berpikir, mungkin ini saatnya memanfaatkan kemampuan itu untuk membangun kembali hidupku. Dengan modal seadanya dan dukungan dari Nadia, aku memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan menjual jajanan dari rumah. Pada awalnya, tidak mudah.
Aku harus berjuang keras untuk menarik perhatian pelanggan. Namun, perlahan tapi pasti, usahaku mulai menunjukkan perkembangan. Berkat bantuan Nadia yang selalu ada di sisiku, membantuku mempromosikan usahaku, serta saran dari beberapa teman yang peduli padaku, usahaku mulai dikenal. Permintaan semakin meningkat, dan aku merasa semakin percaya diri bahwa aku bisa melewati masa-masa sulit ini. Kerja keras yang aku lakukan tidak hanya berbuah pada perkembangan bisnis, tapi juga berdampak pada diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengembalikan rasa percaya diriku. Aku juga berusaha menjaga diriku lebih baik. Meskipun berat badanku belum kembali seperti semula setelah melahirkan, aku mulai menerima diriku apa adanya. Aku mulai berdandan, membeli pakaian yang sesuai dengan tubuhku sekarang, dan ternyata, aku masih bisa terlihat cantik, meski dalam bentuk yang berbeda. Bahkan banyak yang bilang aku terlihat lebih menarik dengan penampilan baruku. Aku sering mendengar orang mengatakan bahwa aku adalah wanita gemoy, yang cantik. Pujian-pujian itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagi aku yang pernah kehilangan kepercayaan diri, itu seperti angin segar yang memberikan harapan baru. Kemajuan dalam bisnis membuatku semakin bersemangat. Dengan bantuan Nadia, aku mengikuti pameran UMKM di kota. Ini adalah kesempatan besar untuk memperluas usahaku ke pasar yang lebih luas. Saat itu, pameran yang kami hadiri benar-benar besar, dihadiri oleh banyak pengusaha kecil dan besar. Aku penuh harap bahwa ini akan menjadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Namun, di tengah keramaian pameran, tiba-tiba aku melihat sosok yang sangat familiar, Mas Azam. Hatiku berdebar, campuran antara rasa kaget dan penasaran. Bagaimana mungkin kami bertemu lagi di tempat seperti ini? Namun, kali ini pemandangan yang kulihat jauh berbeda dari bayanganku tentang dirinya. Mas Azam bukan lagi pria gagah dengan jas necis yang dulu ku kenal. Dia sekarang tampak sangat berbeda. Pakaian seragam cleaning service yang dikenakannya tampak kusam, wajahnya kurus, dan rambutnya berantakan seperti orang yang sudah lama tidak merawat diri. Sungguh pemandangan yang membuatku tersentak. Ternyata, setelah dipecat dari kantornya akibat kasus korupsi, dia tidak lagi bekerja sebagai supervisor. Vika, wanita yang pernah menjadi selingkuhannya, telah meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui kesulitannya. Wajahnya penuh penyesalan saat dia melihatku dari kejauhan. Tatapannya mengatakan segalanya, penyesalan, rasa malu, dan kesedihan. Aku bisa melihat bahwa karma telah mengejarnya, bahwa kehidupan yang dia pilih dengan penuh keserakahan kini telah menghancurkannya. Dia mendekatiku dengan langkah pelan, suaranya bergetar ketika dia memanggil namaku. "Leli, bisakah kita bicara sebentar?" Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatiku, perasaan campur aduk, ada rasa sakit, ada sedikit simpati, tapi lebih dari itu, ada kebanggaan bahwa aku telah melampaui semua ini. Aku tidak lagi perempuan yang dulu bergantung padanya untuk kebahagiaan. Aku kini kuat, mandiri, dan berhasil membangun hidupku sendiri. "Maafkan aku, Leli," katanya dengan suara serak. Aku menyesal. Aku salah besar. Aku tidak seharusnya melakukan semua itu kepadamu. Bisakah kamu menerima aku kembali? Kalimat itu membuatku tersentak. Dulu, mungkin, aku akan mempertimbangkan permintaannya. Tapi sekarang, setelah semua yang kulalui, setelah pengkhianatan dan luka-luka yang dia torehkan, tidak. Aku tidak akan kembali ke dalam hidup yang penuh dengan kebohongan dan ketidaksetiaan. Aku menatapnya, kali ini dengan keyakinan penuh. "Maaf, Mas Azam, tapi aku sudah selesai dengan semua ini. Aku sudah berhasil bangkit, dan aku tak ingin kembali ke masa lalu yang hanya memberiku kesedihan." Dia terdiam,
tanpa hancur oleh kata-kataku. Tapi aku tidak akan menyesal. Keputusan ini adalah untuk diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dan sekarang, aku berhak untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Kini, dengan usaha jajanan yang semakin berkembang, aku telah mencapai kesuksesan yang dulu hanya bisa kubayangkan. Meskipun perjalanan hidupku penuh luka dan pengkhianatan, aku bangkit dan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua cobaan itu. Hidupku kini penuh dengan harapan, dan aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Masa depan menantiku dengan cahaya baru, dan aku siap menyambutnya.